Bang Aristo tadi mengatakan kemungkinan untuk dibentuknya TPF di kasus Vina ini kecil karena magnitudenya tidak sebesar kasus-kasus yang memakan atensi nasional. Nah, tapi kalau kita bicara masalah argumentasi, ini soal sistem peradilan Indonesia yang kemudian dipertaruhkan, Bang. Ini kan juga atensinya luar biasa dari netizen dan secara nasional bahkan. Gini Mas, ini bukan soal atensi nasional. Atensi nasional ini luar biasa, Vina. Ini TV One ini udah beberapa bulan ini kan kita dialog ini terus. Tapi yang saya bilang, dimensinya itu ada konflik antar institusi. Kalau ini kan perkara individu. Kalau kita lihat misalnya Sambo, pada waktu itu ada desakannya tapi itu juga tidak terjadi. Kan? Nah, ada alasannya kenapa gini. Karena kalau sampai membentuk tim pencari fakta, artinya itu secara langsung mendelegitimasi kinerja kepolisian. Artinya ketika seorang misalnya presiden mengeluarkan itu, artinya presiden sedang berkata bahwa polisi lo nggak bener, nggak mampu, lo nggak mampu. Ini gue bentuk orang-orang gue untuk memperbaiki, untuk mencuci piring kalian. Dan itu dampak politiknya panjang. Wah itu panjang. Itu artinya institusi itu tercoreng sehingga reputasinya akan juga tercoreng. Nah padahal salah satu tujuan utama yang selalu concern polisi itu kan supaya reputasinya dan kredibilitasnya itu naik. Kenapa? Karena dia pemegang kekuasaan yang tinggi loh di Republik ini. Kenapa? Karena kekuasaan penegakan hukum itu kekuasaan yang luar biasa besarnya dan instan kan. Kekuasaan menangkap orang, menahan, menetapkan tersangka, dengan mudahnya merevisi tersangka, merevisi DPO dari 3 kemudian jadi 1 yang dipertanyakan. Ini persoalan bahwa idealnya itu harus bisa dikontrol misalnya, dikoreksi oleh TPF itu sangat ideal. Tapi kehidupan birokrasi sosial politik kita itu ya dan hukum kita itu tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena ada efek-efeknya. Ya, Bang tadi Aristo, yang saya katakan dugaan tadi. dari kuasa hukum kalau nanti tidak ada tim pencari fakta, kasus ini nggak akan terungkap kalau hanya Peggy Setiawan saja yang nanti diadili. Ya, itu valid. Buat saya itu valid concern itu. Kenapa? Tadi saya katakan yang pertama bahwa ini ada indikasi konflik kepentingan. Ya. Konflik kepentingan yang pertama, Pak. Kepentingan yang pertama itu kan menegakkan hukum setransparan mungkin. Itu kan sebenarnya idealnya tujuan polisi. Tapi di sini ada kepentingan yang kedua, mencuci piring koleganya yang dianggap tidak profesional. Bukan hanya tidak dianggap profesional, atau ada dugaan rekayasa. Nah, ketika dua kepentingan ini bersatu ketika menjalankan pekerjaan, artinya nanti ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak diungkap. Ada indikasi itu ada karena defensifnya luar biasa, defensif sekali. Gitu. Saya ingin ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, dengan kemungkinannya kecil untuk dibentuk TPF ini, bagaimana tanggapan Anda? Apa yang kemudian bisa dilakukan lagi oleh tim kuasa hukum dari korban di sini? Ya, kami mengharapkan ada lembaga khusus yang menengahi ini, sehingga kenapa ini tidak jadi bola liar yang kemana-mana, seperti itu. Karena sekarang kan muncul asumsi-asumsi, berbagai asumsi yang berada, karena apa? Tidak ada transparansi daripada pihak kepolisian untuk penanganan kasus ini. Jadi muncullah sehingga 2016 itu salah tangkap, tidak ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami minta agar ada lembaga khusus yang dibentuk sehingga ini menjadi terang benderang. Karena kami kan sifatnya pasif, kami tidak bisa memeriksa dan lain sebagainya seperti itu. Kami kan hanya bisa mendampingi. Lalu siapa yang akan membuat ini menjadi terang benderang, sementara sekarang ini kepercayaan masyarakat berkurang akibat adanya asumsi-asumsi yang muncul seperti itu, Mas. Gitu. Ya, Mbak Dewi, menurut kuasa hukum, apakah tim khusus yang sudah dibentuk oleh Polda Jawa Barat ini tidak cukup? Ya tentu, karena apa? Sekarang kan jadi muncul asumsi-asumsi yang beredar, lalu makin liar, saksi-saksi yang berdatangan pun tidak bisa membuka itu, lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan kesaksiannya lah. Itulah yang akhirnya jadi membuat kami bertanya-tanya, lalu apa yang terjadi sih sebenarnya pada tahun 2016, terlebih daripada ayahanda almarhum Eki tidak muncul, sementara 2016 dialah yang mengetahui segala kejadian yang ada, seperti itu, Mbak. Ya, kalau kita lihat proses hukum yang sedang berlangsung, ada pra-peradilan dari Peggy dan juga ada pengajuan PK dari terpidana lainnya. Apakah dari tim kuasa hukum Vina juga
ada koordinasi agar kemudian ini juga, ini kan salah satu proses untuk membuktikan bahwa ada kecurigaan tadi yang Anda katakan. Ya tentu jangan sampai apa yang ada sekarang menjadi peradilan sesat. Artinya orang yang tidak bersalah dihukum bersalah, kan seperti itu. Nah, makanya kami meminta ada lembaga khusus yang menengahi ini sehingga apa fakta-fakta yang terjadi itu dibuka. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, akhirnya berasumsi A, B, C, dan D gitu kan, ya muncul anak pejabat dan sebagainya. Nah itulah yang kami minta agar kasus ini menjadi terang benderang, seperti itu. Baik, terakhir ke Bang Aristo, ini kan sebenarnya kasusnya sudah blunder begitu ya, dalam arti banyak saksi yang muncul ke permukaan, tapi itu juga pernyataannya bertolak belakang satu sama lain, belum lagi amar putusan, hasil visum dan amar putusan berbeda dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apakah masih ada peluang untuk kita mencari kebenaran dalam kasus ini? Jadi saya terpikir satu solusi yang sebenarnya lebih sederhana daripada membentuk TPF ya. Apa itu, Bang? Jadi itu sudah dilakukan oleh dulu waktu pada kasus Sambo oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud MD itu dia menyadari pada waktu itu kalau dia langsung membentuk satu keputusan yang otoritatif seperti membentuk tim, itu akan terjadi gesekan tadi, delegitimasi. Yang dia lakukan apa? Dia ngomong, dia minta dukungan publik, dia ngomong ke publik. Ya ngomong secara terbuka bahwa ini harus dilakukan secara transparan, ini ada keanehan dan lain-lain. Nah ini yang saya lihat belum ada statement dari pejabat tinggi negara kita untuk menyelesaikan itu. Tidak perlulah otoritatif seperti membentuk Kepres misalnya atau keputusan menteri untuk tim gabungan, karena saya mengerti itu ada side effect-nya. Tapi bisa dilakukan secara sederhana dengan memberikan statement kepada publik. Karena statement kepada publik itu kan perintah ya. Dan itu sekaligus attracting public interest. Nah itu yang menurut saya lebih sederhana dan sebenarnya kita tunggu nih. Kita tunggu. Baik, terima kasih Bang Aristo, terima kasih Mbak Dewi Intan. Kita harapkan nanti ini didengarkan oleh pejabat terkait dan ada statement mengenai hal ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.